Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Mujahid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada Al-Aslul Tsani, pokok yang kedua dari tiga pokok Islam, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, wa ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam. Telah kita sebutkan makna Islam dilihat dari dua sisi. Dari pengertian umum maupun pengertian khusus. Baik. Kita murajaah apa yang dimaksud dengan Islam. Apa yang dimaksud dengan agama Islam dilihat dari pengertian umum dan dilihat dari pengertian khusus. Man yujid? Bul Faruq. Baik. Yang dimaksud dengan Islam dengan pengertian atau dengan makna umum adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bima syara'a. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan syariat buatan manusia, tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka mencakup makna umum ini semua para nabi dan rasul dan umat-umat mereka yang mengikuti jalan para nabi dan rasul tersebut. Dan ada dalil secara khusus di antara para nabi dan rasul meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai seorang muslim. Siapa yang tahu dalilnya? Antum ya akhi. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata beliau? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar dijadikan sebagai seorang muslim, demikian pula anak keturunannya dijadikan sebagai umat muslimah. Ini dalil yang khusus di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun dalil-dalil yang umum
seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Semua rasul itu sama. Sejak rasul yang pertama atau nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, lalu rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya satu. Ani'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Wajtanibut tagut, dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, agama semua rasul itu satu, yaitu peribadahan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariat mereka atau tata cara mereka beribadah bisa jadi berbeda-beda. Cara beribadah umatnya Nabi Musa alaihi salam berbeda dengan umatnya Nabi Isa alaihi salam. Berbeda pula dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Islam dengan makna yang khusus. Man? Anta khay. Ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Islam dengan makna yang khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah menghapus seluruh agama sebelumnya. Dan Allah tidak meridhoi agama lain selain agama ini, dan tidak menerima agama yang lain setelah datangnya agama ini, yaitu agama Islam, baik akidahnya, tauhidnya maupun syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi andaikan di zaman ini ada umat Nabi Isa alaihi salam, dia mentauhidkan Allah, dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun, dia beribadah hanya kepada Allah, tapi dia beribadah sesuai dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu pun bukan Injil yang sudah disimpangkan, masih Injil yang asli, persis seperti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam di zaman ini. Ya, dia mentauhidkan Allah, dia pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dia mengamalkan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam di zaman ini. Bagaimana status orang ini? Muhammad, statusnya apa? Muslim atau kafir? Beriman atau kafir? Beriman atau kafir? Beriman. Jawab saja, beriman atau kafir? Kafir ya akhi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus, walaupun dia masih berpegang teguh dengan ajaran yang asli dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dalilnya? Dalilnya? Ibrahim? Wallahu alam. Fadal Abu Zulfa. Awas. Baik, siapa yang mau melengkapi?
Atau dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Siapa yang mau lengkapi? Waqas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalil yang lain, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Dalil dari Sunnah. Man? Abdul Wahab? Pas. Man? Siapa yang tahu hadis yang tadi? La yasma'u bi. Fadal. Thumma mata. Billadhi. Ahsan, barakallahu fiik. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku," yakni tentang risalah. Apakah dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Itu sudah pasti. Wajib bagi seluruh umat untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kedatangan beliau. Setelah kedatangan beliau. Sebab syariat Islam telah menghapus seluruh agama sebelumnya. Demikian pula Al-Quran telah membatalkan seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya. Sehingga Al-Quran menjadi muhaimin, batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran diterima, kalau tidak maka ditolak. Sehingga kita bisa tahu kitab-kitab yang sebelumnya mana yang masih sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah dan mana yang sudah mereka rubah. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah tauhid, maka sudah pasti itu adalah hasil perubahan yang dibuat oleh manusia. Baik. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah jadikan sebagai kitab yang terakhir, dan Allah jamin Al-Qur'anul Karim tidak akan bisa dirubah oleh tangan manusia. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ini jaminan Allah terhadap Al-Quranul Karim yang tidak Allah berikan kepada kitab-kitab yang lain. Maka yakin dengan pasti kitab-kitab yang lainnya itu telah menyimpang, sedangkan Al-Quranul Karim tidak akan bisa disimpangkan. Kalau ada yang coba-coba mau menyimpangkan Al-Quran, pasti terbongkar, pasti diketahui oleh kaum muslimin. Baik, muasil insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-aslu tsani, pokok yang kedua dari 3 pokok dalam keimanan seorang hamba. Ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bil adillah, dengan dalil-dalil, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Lalu beliau mulai merinci
penjelasan tentang Islam. Bahwasanya Islam itu harus memenuhi 4 perkara. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ini yang pertama. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini Islam. Awal syai' fil Islam tauhidullah azza wa jalla. Dan awal kewajiban manusia. Jazakallahu khair. Awal kewajiban manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadah. Baik. Jadi Islam itu harus dengan tauhid. Tidak ada tauhid, maka tidak ada Islam. Batal tauhid seseorang, batal Islamnya, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati sebelum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni dan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan inilah hakikat kerugian, hakikat ketidakberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Iya. Sebaliknya, hakikat keberuntungan dan kesuksesan adalah mati di atas tauhid, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita selalu camkan di dalam hati kita, bahwasannya hakikat keberhasilan dan kesuksesan seseorang apabila dia mati dalam keadaan husnul khatimah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah yang beruntung, dialah yang sukses. Maka siapa yang tidak mentauhidkan Allah, dia bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Dan tauhid di sini mencakup tauhidur rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma' was sifat. Siapa yang menghilangkan salah satu dari tauhid ini di dalam dirinya, maka dia kafir. Bukan lagi seorang muslim. Sebab Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Siapa yang mengingkari salah satu dari tauhidur rububiyah, seperti mengimani bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, maka dia kafir, keluar dari Islam apabila dia mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mengingkari uluhiyah Allah, yaitu orang yang berkeyakinan ada sesembahan lain selain Allah, maka dia kafir, bukan lagi seorang muslim. Sebab dia tidak mentauhidkan Allah. Demikian pula apabila seorang mengingkari salah satu nama atau sifat-sifat Allah, tidak mau mentauhidkan Allah dengan menetapkan satu nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia kafir. Dan Allah telah menjelaskan di antara sebab kekafiran kaum musyrikin dahulu, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Satu nama mereka ingkari,
menyebabkan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingkaran ini ada dua bentuk. Ada yang pengingkaran dengan terang-terangan, dengan sharih, yaitu dengan ta'til, tidak mau mengimani salah satu nama atau sifat-sifat Allah yang jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini jelas termasuk kekufuran. Ataukah dengan tidak terang-terangan, seperti dengan mentahrif atau mentakwil. Maka kalau dalam bentuk yang kedua ini dirinci oleh para ulama. Dirinci oleh para ulama. Kalau mereka mentahrif atau mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala yang masih ada sisinya dari bahasa Arab, maka tidak dikafirkan. Tetapi kalau tidak ada sisinya dari bahasa Arab, maka hukumnya sama dengan pengingkaran. Sama dengan bentuk yang pertama, termasuk kekufuran. Seperti mereka mengatakan tentang firman Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan tangan Allah terbentang, terbuka. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki tangan, tetapi yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuatan. Makna kekuatan diartikan untuk tangan memiliki sisi dalam bahasa Arab. Maka ini mubtadi, ahli bid'ah. Sebab menafsirkan tanpa dalil dan petunjuk salaf. Adapun kalau dia mengatakan makna dua tangan Allah adalah langit dan bumi, maka ini sama maknanya dengan pengingkaran. Dia mengingkari ayat Allah, mengingkari sifat Allah, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Sebab tidak ada sedikit pun di dalam bahasa Arab makna dua tangan itu adalah langit dan bumi. Ini sama maknanya dengan tahrif, dengan ta'til atau takdzib wal inkar. Ini kesimpulannya, siapa yang tidak mentauhidkan Allah baik di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka dia bukan seorang muslim. Sebab al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Dan kewajiban mentauhidkan Allah di dalam tiga macam tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat dalam surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka tauhidkan dia di dalam ibadah. Wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah engkau tahu ada yang serupa dengan Allah? Serupa dalam nama-namanya dan serupa dalam sifatnya? Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifatnya. Ini satu ayat yang paling tegas tentang tiga macam tauhid. Ini yang pertama. Yang namanya muslim harus mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah, apakah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka dia bukan seorang muslim. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Ketundukan kepada Allah dengan mentaatinya. Ini makna Islam. Jadi seorang muslim adalah seorang yang selalu taat kepada Allah. Tunduk kepada Allah dengan selalu taat kepadanya. Yaitu taat di dalam menjalankan perintahnya dan taat di dalam menjauhi larangannya.
Ini makna ketaatan. Mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sebab inilah hakikat ibadah. Sehingga kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," ay li'amurahum wa anhahum. Illa liya'budun ay li'amurahum wa anhahum. Aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku, yaitu aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Sia-sia belaka dalam penciptaan ini? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Ay la yu'mar wa la yunha?" Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Tidak demikian. Yang namanya ibadah itu diperintah dan dilarang. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah yang namanya ibadah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna ibadah apabila dilihat dari sisi orang yang melakukan ibadah. Maka ibadah itu adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla bi fi'li awamirih wajtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Ini makna ibadah. At-tadallul lillahi azza wa jalla, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk merendahkan diri kepada Allah? Bi fi'li awamirih, dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh cinta dan pengagungan. Ini hakikat ibadah. Dan Islam adalah kumpulan aturan-aturan untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat Islam. Maka orang yang masuk Islam sudah sepatutnya dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kita mau mengajak orang masuk Islam, sampaikan kepada dia perintah-perintah yang wajib dia laksanakan. Sampaikan juga kepada dia larangan-larangan yang wajib dia tinggalkan. Karena jangan sampai setelah dia masuk Islam, lalu dia tahu, oh ternyata Islam harus seperti ini, harus seperti itu. Lalu dia tidak suka dan dia mau keluar dari Islam. Hukumannya itu lebih berat dibanding dia asalnya memang kafir. Kalau orang yang memang kafir berbeda dengan orang yang tadinya masuk Islam kemudian murtad. Orang yang masuk Islam kemudian murtad, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali taubat atau dibunuh. Kecuali taubat atau dibunuh. Kalau orang yang asalnya sudah kafir, pilihannya kalau bukan masuk Islam, masih bisa dia membayar jizyah. Tapi kalau dia tadinya Islam, hanya ada dua pilihan. Kalau bukan taubat, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Jadi penting sekali seorang memahami bahwa Islam adalah ketundukan kepada Allah secara mutlak, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat ke-71.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida," atau dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Jadi Islam itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah secara mutlak. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki. Berlepas diri dari kesyirikan. Baik. Tidak dinamakan Islam kalau tidak berlepas diri dari kesyirikan. Seorang belum menjadi muslim kalau dia tidak berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Sebab ini merupakan konsekuensi atau muqtada kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha terdapat al-bara' minasyirk, berlepas diri dari syirik. Kemudian dalam kalimat illallah terdapat penetapan bahwasanya yang boleh diimani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Jadi yang namanya seorang muslim itu harus berlepas diri dari kesyirikan. Bagaimana bentuk berlepas diri tersebut? Yaitu dengan membenci kesyirikan tersebut, memusuhi dan meyakini kesalahan atau kekafiran perbuatan-perbuatan kesyirikan dan memeranginya. Maka tidak dianggap seorang muslim kalau di dalam hatinya ada tersimpan kecintaan atau keridhaan atau persetujuan terhadap perbuatan orang-orang musyrik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti seorang yang memiliki prinsip toleransi beragama. Sehingga katanya kita tidak boleh saling menyalahkan. Masing-masing orang bebas sesuai dengan hak asasinya. Bebas meyakini apa yang dia inginkan. Bebas gonta-ganti agama. Kita kan negara demokrasi. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan kekafiran, menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam. Tidak dianggap sebagai seorang muslim sebab dia tidak menyalahkan perbuatan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, seperti yang diajarkan di IAIN atau di UIN, maka ini bukan ajaran Islam sedikit pun. Ini ajaran kekafiran. Sebab yang namanya Islam harus membenci kesyirikan dan meyakini kesalahannya. Siapa yang memiliki keridhaan dan kecintaan kepada sesembahan selain Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Karena dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti dari Islam. Iya. Kemudian yang keempat, wa ahlihi. yakni wal bara'atu min ahlihi. Berlepas diri dari pelaku kesyirikan, dari orang-orang musyrik, yakni membenci mereka, memusuhi mereka, meyakini kesalahan dan kekafiran mereka, dan memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka.
Ini artinya al-bara'atu min ahli syirk. Berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Baik. Ini makna Islam. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Maka apabila seorang muslim tidak berlepas diri dari pelaku kesyirikan, malah berkasih sayang dengan mereka, tidak meyakini mereka kafir, malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Dia kafir seperti mereka. Dengan dalil yang jelas dan tegas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman kecintaan kalian, sebagai orang-orang yang kalian kasihi, sebagai penolong-penolong kalian. Karena sesungguhnya sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Jadi sebagian muslim penolong bagi muslim yang lain. Demikian pula orang kafir, antara mereka sesamanya saling menolong. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Maka barang siapa di antara kalian yang tolong menolong dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, maka dia bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Jadi harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membenci mereka, memusuhi dan meyakini mereka itu kafir, dan meyakini ajaran mereka salah. Dan apabila terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka, maka harus diperangi. Karena bukan seorang muslim kalau dia berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berlepas diri dari kaumnya sendiri yang tidak mau meninggalkan kekafiran. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Yani kami yakini kalian itu salah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nampak jelas kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ini sikap seorang muslim terhadap kekafiran dan pelaku-pelaku kesyirikan, pelaku-pelaku kekafiran tersebut. Bukannya berkasih sayang kepada mereka. Baik. Dan perincian masalah ini sudah kita jelaskan pada muqaddimah yang kedua dari kitab Salasatul Usul. Silakan dirujuk kembali ke sana. Penjelasan tentang ada yang sampai pada kekafiran, ada yang hanya sampai pada dosa besar di dalam mencintai orang-orang kafir. Adapun membenarkan ajaran mereka,
atau tidak meyakini kekafiran mereka, maka ini mutlak adalah pembatal keislaman. Iya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu, agama Islam ada 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Tingkatan yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang paling rendah Islam, kemudian iman, kemudian yang paling tertinggi adalah ihsan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.